Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Selamat datang kembali di channel aku. Teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa kalau uang cepet habis sebelum akhir bulan? Atau bingung kenapa tabungan selalu kosong? Jangan khawatir, di video kali ini kita akan membahas tips mengatur keuangan rumah tangga agar tetap stabil dan terhindar dari masalah finansial. Yuk kita simak sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman agar channel aku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk kontennya. Seperti biasa ya, kita bercerita sambil temenin aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Hari ini aku mau memulai aktivitasku dari halaman belakang rumah dulu ya teman-teman. Jadi aku mau membersihkan halaman belakang rumah dulu. Karena yang biasanya membersihkan halaman belakang adalah suami aku, tapi kali ini aku yang membersihkan. Kita kembali pada topik pembahasan ya teman-teman. Jadi tips mengatur keuangan rumah tangga agar tetap stabil, yang pertama adalah kita harus membuat anggaran bulanan. Kita harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, listrik, kemudian air minum, hingga keperluan hiburan. Jadi kita harus memastikan pengeluaran itu tidak lebih besar dari pemasukan ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan aturan 50, 30, 20. Artinya untuk 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan atau investasi, atau bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jadi setelah membersihkan halaman belakang rumah, aku lanjut ke halaman depan ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya dimulai dari bersih-bersih dulu atau memasak dulu? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Lanjut, tips yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Jadi seringkali kita tergoda membeli sesuatu hanya karena diskon atau tren. Nah, sebelum membeli, kita harus tanya pada diri kita sendiri, apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan sebelum membeli barang yang tidak terlalu penting. Atau memang jika barang itu harus dibeli, kita harus membandingkan harga sebelum membeli. Atau kita juga bisa memanfaatkan diskon atau promo, tetapi tetap dengan sesuai kebutuhan. Tips yang ketiga adalah pisahkan uang sesuai pos. Jadi, agar keuangan lebih terkontrol, coba pisahkan uang ke dalam beberapa pos, misalnya pos kebutuhan harian, tabungan, investasi, dan dana darurat. Karena ini bisa dilakukan dengan sistem amplop atau aplikasi keuangan digital. Kalau aku pribadi biasanya menggunakan dompet-dompet kecil untuk memisah-misahkan uang. Kalau kita membeli emas biasanya kan dapat dompet kecil, nah itu bisa kita manfaatkan untuk memisah-misahkan uang. Ini aku sudah lanjut di area kamar ya teman-teman. Aku sudah membersihkan meja rias karena semalam habis skincarean belum dibersihkan. Kemudian aku lanjut menata baju-baju yang udah aku setrika tadi malam ya teman-teman. Ini beberapa ada bajunya suami dan ini juga ada bajuku sendiri. Ini mumpung mereka masih tidur, jadi aku mau pergi belanja dulu. Hari ini aku belanja sayur kangkung 2 ikat, kemudian ada tahu, tempe, cabai, kemudian aku beli tomat. Untuk ikannya aku beli udang sama ikan lele. Jadi total dari semua belanjaku hari ini adalah 25.000 ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk masak hari ini aku ditemanin sama Pak suami ya, karena beliau pagi ini tidak ada kegiatan. Dan untuk tips yang keempat adalah siapkan dana darurat. Karena tidak ada yang tahu kapan kita butuh uang mendadak, seperti untuk biaya rumah sakit atau perbaikan rumah. Jadi sisihkan sedikit dari pemasukan untuk dana darurat, minimal 3-6% dari pengeluaran bulanan. Kalau aku pribadi biasanya menyisihkan 10.000 per 2 minggu sekali ya teman-teman. Dan itu aku simpan di dompet terpisah, agar kita tidak mudah tergoda untuk menggunakan uang tersebut ya teman-teman.
atau agar tetap aman uangnya. Itulah beberapa tips mengatur keuangan rumah tangga agar tetap stabil. Hari ini aku mau masak tumis kangkung ya teman-teman, karena itu sangat mudah sekali, tinggal cemplang-cemplung ya teman-teman. Seperti pada umumnya ya teman-teman, setelah bumbunya ditumis, kemudian kita masukkan kangkungnya, kita tunggu sampai layu, dan kita tambahkan setengah gelas air. Jika kangkungnya dirasa sudah layu, kemudian kita masukkan garam, penyedap rasa, dan di sini aku tambahin saus tiram ya teman-teman. Kemudian aduk dan koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, artinya masakan kita sudah siap dihidangkan. Dan tara, inilah penampakan masakanku hari ini ya teman-teman. Ini ada udang, kemudian ada lele, ada tumis kangkung, ada tahu sama tempe. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku memasak hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.